Assalamualaikum Sobat Nursepedia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan Nursepedia berbagi informasi tentang tutorial menyusun daftar gambar atau daftar tabel secara otomatis di Microsoft Word. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita pelajari tutorialnya. Oke sobat, di sini sudah disiapkan draft naskah yang akan disusun daftar gambar atau daftar tabelnya. Langkah pertama yang harus sobat Nursepedia lakukan agar dapat menyusun daftar gambar atau daftar tabel secara otomatis adalah sobat Nursepedia harus memberikan judul tabel atau judul gambar secara otomatis terlebih dahulu pada setiap gambar atau tabel dengan menggunakan fitur insert caption yang terdapat pada tab menu references. Jadi kebetulan di sini ada sebuah tabel terletak di bab 2, belum terdapat judulnya. Nah, langkah-langkah untuk memberi judul adalah sebagai berikut. Kita select terlebih dahulu tabel yang akan kita beri judul, select. Lalu setelah select, kita masuk ke menu insert caption ya, yang terdapat di tab menu references. Diklik references, lalu kita pilih insert caption, atau cara cepatnya setelah kita select tabel, kita klik kanan pada mouse atau touchpad, lalu kita pilih insert caption. Nah, setelah itu akan muncul sebuah kotak dialog caption. Pada kotak dialog ini, kita akan melakukan beberapa perubahan. Perubahan pertama adalah merubah nama label. Ya, di sini bagaimana sobat lihat, nama label menggunakan format bahasa Inggris. Kita ubah ke format bahasa Indonesia atau ke format yang sesuai dengan panduan penulisan naskah. Nah, untuk merubah formatnya kita pilih new label, akan muncul kotak dialog new label. Nah, di dialog label ini kita tuliskan tabel spasi nomor babnya. Jadi ini kebetulan letaknya di bab 2, maka di sini saya ketik 2 lalu beri titik. Pilih OK. Lihat di dialog caption ya, nama awalan tabelnya sudah berubah menjadi tabel 2.1. Nah, 1 di sini muncul secara otomatis. Angka 1 ini sobat adalah angka urutan tabel nomor 1 di bab 2. Ya, jadi angka ini akan muncul secara otomatis, lalu kita tambahkan keterangan tabelnya. Jadi misalnya di sini setelah kita lengkapi judul tabel, perubahan selanjutnya yang kita lakukan adalah merubah posisi nama tabel akan dimunculkan. Ya, sobat di sini harus bisa memahami bahwa untuk nama atau judul tabel letaknya di atas tabel, sedangkan gambar letaknya di bawah gambar. Ya, jadi ini kita ubah ya, yang above selected item. Ya, kita select, lalu kita klik OK. Nah, lihat sobat, judul tabel yang dibuat secara otomatis sudah muncul di atas tabel. Ya, karena judulnya ini hanya satu baris, maka kita letakkan judul ini berada di tengah atas tabel. Ya, kita melakukan sedikit editing. Ya, kita masuk ke tab menu home, kita pilih center. Ya, lalu kita ubah jenis dan ukuran fontnya. Jenisnya Times New Roman, ukuran 12. Lalu kita matikan format italic. Lalu warnanya ubah menjadi warna hitam. Nah, judul tabel sudah jadi. Mudah-mudahan sobat, kita lanjutkan.
ke pemberian nama judul gambar. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah ketemu gambarnya. Nah, caranya sama, kita select terlebih dahulu gambar yang akan diberikan judul. Nah, lalu klik kanan, pilih insert caption hingga muncul kotak dialog caption. Nah, di sini kita melakukan perubahan lagi. Ya, kita buat nama label baru. Ketikkan gambar spasi 2 karena gambarnya letaknya di bab 2 lalu titik. Ini oke, lalu lengkapi ya keterangan judul gambarnya. Misalnya ini. Nah, lalu selanjutnya kita ubah positionnya, ya harusnya berada di bawah. Nah, ini sudah letak, sudah diatur below selected item, yang berarti letak judulnya nanti ini akan berada di bawah gambar. Nah, ini sudah benar, langsung saja kita select OK. Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, ini judul gambar sudah muncul, tinggal kita lakukan sedikit editing. Nah, lalu kita ubah jenis dan ukuran fontnya serta warna font. Format italiknya kita matikan, kita pilih warnanya hitam. Nah, judul gambar sudah jadi. Kita scroll lagi ke bawah, mungkin ada gambar lagi. Nah, ini ada gambar lagi. Nah, sobat, di sini kita akan mengaplikasikan penggunaan shortcut pemberian judul gambar atau tabel secara otomatis. Ya. Jadi selama gambar atau tabel tersebut di bawah atau berada di bab yang sama, maka kita bisa menggunakan shortcut copy and paste ini. Di caranya kita copy dulu judul gambar ya yang letaknya di bab yang sama. Copy, lalu kembali ke gambar yang akan kita berikan judul. Ya, pastikan kursor berada di bawah tengah gambar, lalu paste. Kita matikan terlebih dahulu format italiknya. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit editing ya untuk mengubah nomor urutnya ya agar tidak sama dengan nomor urut gambar di atasnya. Ini caranya agar berubah menjadi nomor urut 2, yaitu letakkan kursor di depan angka 1, lalu klik kiri pada touchpad atau mouse sobat hingga angka 1 ini diblok warna abu-abu. Nah, setelah muncul blok warna abu-abu ini, klik kanan lalu pilih update field. Tara, nah angka 1-nya berubah menjadi angka 2. Untuk keterangannya kita lakukan editing secara manual. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada gambar lain yang belum diberikan judul. Caranya sama ya, kita aplikasikan copy and paste judul gambar. Ya, letakkan kursor di bagian bawah tengah gambar. Ya, lalu langsung kita pastekan saja. Ya, kita matikan terlebih dahulu format italiknya. Nah, letakkan kursor di depan angka 1, klik kiri hingga angka 1-nya diblok warna abu-abu, lalu klik kanan, pilih update field. Nah, ini nomornya berubah menjadi 3. Ya, jadi gambar ini nomor urut 3 pada bab 2. Keterangan judulnya kita ubah secara manual. Misalnya ini ya background Mouspedia. Oke, kita coba scroll lagi, mungkin ada tabel atau gambar yang belum diberi judul. Nah, ini ada tabel.
kita kembali ke atas terlebih dahulu untuk melakukan copy judul tabel yang sudah dibuat secara otomatis. Copy, kita kembali ke bawah. Nah, di sini letakkan kursor di bagian tengah atas tabel. Ini sudah berada di tengah, lalu kita pastekan. Nah, di sini kita editing. Nah, untuk mengubah nomor urut ini tabelnya, kita letakkan kursor di depan angka 1, klik kiri hingga angka 1-nya keblok warna abu-abu, klik kanan, pilih update field. Nah, untuk keterangan tabelnya kita lakukan editing secara manual. Misalnya rencana tindakan asuhan keperawatan. Oke, mudah bukan sobat? Cara memberikan judul gambar atau judul tabel secara otomatis. Lalu bagaimana jika nanti ada gambar atau tabel yang berada di lain bab, seperti contoh gambar berikut ini. Nah, ini kebetulan ada sebuah gambar yang letaknya di lain bab, yang di bab 3. Apakah bisa menggunakan shortcut copy dan paste judul gambar? Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau lain bab, maka kita harus membuat label baru lagi. Ya, caranya sama. Select gambar, pilih insert caption. Nah, di sini pilih new label, ketikkan gambar 3 ya, karena letaknya di bab 3, lalu titik, pilih OK. Nah, sini kita lengkapi keterangan gambarnya. Ya, contohnya ini logo Nursepedia. Lalu kita periksa posisinya, letaknya di bawah sudah tepat. Lalu pilih OK. Judul gambar muncul. Nah, kita lakukan editing sedikit. Nah, bila di bab 3 ini ada gambar lain, maka bisa diaplikasikan copy dan paste judul gambar. Tentunya yang Anda copy adalah judul gambar yang letaknya juga di bab 3. Setelah kita berikan judul pada semua gambar dan tabel, maka langkah selanjutnya adalah kita menuju ke lembar halaman daftar gambar atau daftar tabel. Kita ke atas. Nah, ini kita letakkan kursor ya di halaman daftar gambar ya, ini kita ubah rata kiri dan kanan ya. Untuk memunculkan daftar gambar secara otomatis, caranya adalah kita masuk ke tab menu references. Nah, lalu kita fokus ke grup menu caption, lalu pilih insert table of figures. Jadi kita select, sini akan muncul kotak dialog table of figures. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa perubahan. Di perubahan yang pertama adalah kita masuk ke menu modify. Nah, di sini kita pilih modify lagi. Nah, di sini akan muncul kotak dialog modify style. Di kotak dialog ini kita ubah format jenis fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Lalu pilih OK. OK lagi. Nah, setelah itu ya, kita arahkan kursor ke caption label. Sini kita select, pilih gambar 2 titik terlebih dahulu. Dipilih caption label gambar 2 titik.
Jadi di sini tidak bisa dimunculkan bersama-sama, jadi kita pilih gambar 2 titik terlebih dahulu, lalu pilih OK. Nah, secara otomatis judul gambar yang sudah sobat buat akan muncul. Oke sobat, setelah kita munculkan judul gambar 2 titik pada halaman daftar gambar, kita lanjutkan dengan memunculkan judul gambar 3 titik di halaman daftar gambar juga. Nah, sebelum kita masuk ke tab menu references, ya langkah yang kita lakukan adalah letakkan kursor di judul gambar paling akhir di margin sebelah kanan. Jadi di sini tekan kursor di sini, lalu tekan tombol delete di keyboard sobat hingga blok yang muncul pada judul gambar menghilang. Setelah itu letakkan kursor di bawah judul gambar 2 titik yang paling akhir, ya, ubah alignment atau rata naskah menjadi kiri dan kanan. Ya, setelah mengubah alignment-nya menjadi justified atau rata kiri dan kanan, kita masuk ke tab menu references, pilih insert table of figures, arahkan kursor ke caption label, ubah atau pilih gambar 3 titik. Ya, kalau sudah terpilih gambar 3 titik langsung saja select OK. Nah, di sini judul gambar 3.1 lengkap dengan keterangannya hingga halaman sudah muncul pada halaman daftar gambar. Selanjutnya kita lanjutkan memunculkan judul tabel pada daftar tabel. Ya, caranya sama dengan langkah-langkah memunculkan judul gambar pada halaman daftar gambar. Ya, jadi letakkan kursor ya di halaman daftar tabel, ubah alignment-nya menjadi justified. Ya, masuk ke tab menu home, pilih grup menu paragraf, lalu pilih alignment-nya yang justify. Nah, kemudian masuk tab menu references, pilih menu insert table of figures yang terdapat di grup menu caption. Ya, arahkan kursor ke caption label, lalu pilih tabel 2 titik. Nah, kemudian select OK. Di sini langsung muncul judul tabel yang sudah dibuat secara otomatis pada naskah. Nah, sobat, bila sobat menggunakan atau menyusun daftar gambar ataupun daftar tabel menggunakan menu atau fitur yang yang disediakan oleh Microsoft Word ini, enaknya apabila sobat terdapat revisi mayor yang memengaruhi perubahan halaman pada naskah, maka sobat tidak perlu pusing untuk melakukan perubahan daftar gambar ataupun daftar tabel. Caranya cukup mudah, tinggal arahkan saja kursor ya di mana ini, di daftar tabel ataupun daftar gambar seperti ini, lalu klik kiri, lalu klik kanan, ya arahkan kursor ke menu update field, lalu klik kiri, nah hingga muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini sobat tinggal memilih update page numbers only atau update entire table. Kalau update page numbers only, maka sobat hanya mengubah angka halamannya saja tanpa mengubah susunan total. Jadi maksudnya mengubah susunan total ini bila
sobat mengurangi tabel ataupun menambah tabel, ya di sini tidak akan berubah, kan tetap. Jadi yang berubah hanya halamannya saja. Tapi kalau seumpama ada perubahan jumlah tabel, baik itu ditambah ataupun dikurangi, maka sebaiknya sobat memilih ya update entire table, sehingga judul tabelnya berubah, termasuk nanti angka halamannya juga akan berubah. Ya, karena di sini tidak ada yang saya rubah, maka tidak akan berdampak. Ini saya oke saja. Ya, karena tidak ada yang berubah, sini tidak ada yang berubah pula angka halamannya. Bagaimana sobat? Mudah bukan dalam melakukan penyusunan daftar gambar ataupun daftar label? Nah, agar sobat semakin mahir, maka sobat harus berlatih dan mengaplikasikan tutorial-tutorial ini dalam penyusunan naskah di Microsoft Word sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk memberikan like, melakukan share, menuliskan komentar, dan tentunya melakukan subscribe agar sobat tidak ketinggalan informasi-informasi tutorial yang lainnya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.